Ya, kini kita simak informasi terkini lainnya yang menjadi sorotan karena bertengger dalam posisi teratas berita terpopuler di cnbcindonesia.com sepanjang hari ini dalam Hot News. Berita pertama, di tengah kabar sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berniat untuk mundur, tersiar 3 nama kandidat pengganti dari Khatib Basri, Bambang Brojonegoro, hingga Suhasil Nazara yang dinilai menjadi kandidat terkuat. Nah, kalangan ekonom ini ramai menduga ketiga tokoh tersebut berpotensi menjadi kandidat terkuat yang bakal terpilih menjadi Menteri Keuangan jika Sri Mulyani ini benar-benar mengundurkan diri. Ekonom dari Universitas Diponegoro, Wahyu Widodo menyatakan ketiga sosok tersebut ideal karena bukan seorang politikus dan tidak terafiliasi dengan partai manapun. Sebaliknya, ketiga sosok tersebut juga murni berasal dari akademisi yang sudah dikenal oleh kalangan internasional. Misalnya saja Khatib Basri yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode Mei 2023 hingga Oktober 2024. Serta aktif sebagai pengajar di Universitas Indonesia tepatnya, dan saat ini masih menjabat sebagai Komisaris Utama dari PT Bank Mandiri Persero Tbk. Lalu ada sosok lainnya, yaitu Bambang Brojonegoro yang pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan juga pada periode Oktober 2014 hingga Juli 2026. Cukup lama ya. Serta akrab dikenal publik sebagai ekonom senior dan juga akademisi. Sementara itu ada juga nih wakilnya Ibu Menteri, yaitu Suhasil Nazara. Sejauh ini beliau adalah sosok yang mendampingi Sri Mulyani sejak Oktober 2019. Sebelum menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suhasil dikenal sebagai akademisi. Bahkan sudah meraih gelar sebagai guru besar atau profesor di bidang ekonomi. Ya, beralih ke berita terpopuler lainnya dari politik. Nah, terdapat kemungkinan nih Pilpres satu putaran jika dukungan semakin kuat pada hari pemilu nanti. Karena apa? Karena berdasarkan hasil survei terkini, 3 survei menunjukkan Prabowo Gibran mampu melebihi ambang batas 50%. Dan 7 survei masih berada di ambang batas, maksudnya tepatnya di bawah batas 50%. Jadi data dan menunjukkan bahwa terdapat 3 lembaga survei yang sudah melakukan kegiatan memperdalam riset menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran telah melampaui pasangan lainnya, yaitu Political Weather Station, Indonesia Survey Center hingga SPIN. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat ini menjadi pasangan calon dengan dukungan paling kuat, yakni dari 4 partai parlemen, yaitu Gerindra, Golkar, Demokrat, dan juga Partai Amanat Nasional. Dukungan paslon ini menjadikannya koalisi paling gemuk dibandingkan dengan pesaingnya. Kekuatan Prabowo Gibran juga terlihat di mayoritas hasil survei yang menempatkan pasangan ini di posisi pertama. Gak sedikit baliho Prabowo Gibran yang meyakini pasangan ini akan memenangkan Pilpres dalam satu putaran. Metode analisis perhitungan kemenangan paslon nomor urut 2 ini akan menggunakan 2 perspektif sederhana, yaitu melihat hasil polling dari beberapa lembaga survei dan juga membandingkannya dengan suara koalisi dukungan dan juga jumlah daftar pemilih tetap pemilu 2024. Perlu diingat, analisis ini belum mempertimbangkan jumlah perolehan suara sedikitnya 20% di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Selain itu, hasil survei juga masih memungkinkan berbeda dengan hasil perolehan suara nanti ya, karena dapat mengubah hasil perolehan suara tentunya hari H nanti. Selain itu, panasnya debat capres dan masa kampanye saat ini juga dapat mengubah pilihan masyarakat. Dari pesta demokrasi Pilpres kita bergeser ke berita perpajakan, di mana masyarakat Indonesia yang berstatus pegawai tengah kebingungan. Pasalnya besaran gaji yang diterima atau dibawa pulang atau take home pay berbeda dari biasanya. Hal ini dipicu oleh potongan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 orang pribadi yang kini menggunakan metode tarif efektif bulanan atau TER. Kebijakan TER ini membuat beberapa karyawan di Indonesia mengalami penurunan gaji bulanan. Melalui skema TER, penghasilan karyawan yang terpotong pajak pada Januari hingga November agak berbeda dari perhitungan sebelumnya. Namun pada Desember akan kembali normal atau malah bisa berkurang karena dipotong masa pajak sebelumnya. Seharusnya ketika dirata-ratakan dalam setahun potongannya nggak berbeda ya dari potongan PPh 21 selama ini.
Namun masih banyak masyarakat yang belum paham dan tidak menerima kebijakan ini. DJP pun menegaskan bahwa TER bukan jenis pajak baru dan tidak ada tambahan beban pajak baru. Ternyata postingan DJP Ditjen Pajak RI ini menuai banyak komentar dari netizen. Akhirnya DJP mengingatkan akan ada kondisi bahwa PPh pasal 21 terutang pada bulan Desember ini akan lebih besar daripada PPh 21 yang terutang bulanan sebelumnya berlaku TER. DJP mengunggah simulasi perhitungan TER. Komentar pun mengalir dari netizen. Dari informasi dalam negeri, kini kita bergeser ke mancanegara. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan dirinya telah mengambil keputusan mengenai cara membalas serangan pesawat tak berawak atau drone yang menewaskan 3 tentara Amerika Serikat di Yordania. Amerika Serikat menganggap Iran bertanggung jawab atas pasokan senjata kepada kelompok milisi yang menyebabkan kematian ketiganya. 2 hari setelah serangan mematikan tersebut, Amerika Serikat bersiap membalas dengan respons yang mungkin bersifat multi tingkat dan berkelanjutan, namun beresiko meningkatkan ketegangan yang lebih jauh di Timur Tengah. Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih pada Selasa kemarin, Biden tidak menjelaskan rinciannya, tetapi hanya menjawab iya ketika ditanya apakah ia akan dan telah memutuskan bagaimana cara menanggapi serangan di Yordania. Komentar Biden muncul setelah ia menghabiskan sebagian besar waktunya pada Senin kemarin dalam pertemuan keamanan nasional untuk menilai pilihan-pilihannya. Di waktu yang bersamaan, Partai Republik menuntut tindakan keras dari pemerintah Amerika Serikat setelah kematian 3 prajurit. Meski negeri Paman Sam tidak mungkin menyerang Iran secara langsung, pilihan yang ada termasuk menyerang personel paramiliter pasukan Quds di Suriah, Irak, dan juga Yaman. Lalu juga melancarkan serangan besar-besaran terhadap kelompok milisi yang didukung oleh Iran atau menyerang kapal-kapal Iran. Para pejabat Amerika Serikat juga menyarankan respons akan dilakukan secara bertahap, bukan sekaligus. Mr. President, how do you guys? The reason of war in the Middle East. A wider war in the Middle East. How worried are you? I don't think we need a wider war in the Middle East. That's not what I'm looking for. Are you going to Mr. President, sir, should Donald Trump be allowed on the ballot? Should Donald Trump be allowed on the ballot? As far as I'm concerned, that's fine. Why is he leading in the polls?